kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu yang nyata kami terima sampai pada hari ini Tuhan, hari yang telah Kau ciptakan di hari ke-6 di bulan April di tahun 2023 ini Tuhan. Kami terus mendapatkan berkat-berkat yang daripada-Mu, berkat perlindungan keselamatan yang nyata kami terima setiap hari Tuhan Yesus. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, hari yang indah, hari yang baik bagi kami. Kami mendapatkan juga berkat yang daripada-Mu, napas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber pengharapan kami ya Bapa di sorga. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu terjadi bagi kami. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Urapi firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan belajar sharing firman-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Dengan kasih-Mu. Hikmat-Mu Tuhan. Engkau melihat, Engkau mengetahui Tuhan. Pimpin hamba-Mu dengan roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Apa yang harus kuperkatakan, ini karena perkataan-Mu Tuhan. Bukan perkataan hamba-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sumber pengharapan hamba-Mu, pengharapan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati tempat kami di mana tinggal. Kuasai tempat kami tinggal Tuhan Yesus dengan kuasa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu Tuhan. Terima kasih, puji syukur kami Tuhan. Kami serahkan sharing firman ini kepada-Mu. Hidup kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Salam Pak. Terima kasih. Sebenarnya pada waktu itu saya minggu pagi diperintahkan jatah oleh Bapak Pembina kita, Bapak Surbakti. Tetapi saya sudah lapor di mana tetangga sebelah rumah kami telah dipanggil Bapak di sorga. Ada Marga Simamora. Wah. Aparanya Ibu Purba ini. Dia hula-hula saya, Pak. Iya. Samping tepat Iya. samping rumah kita. Dia Purnawirawan AKBP. Anaknya 4, 3 laki-laki 1 perempuan. Dibawa ke sana, ke Taput. Yang tidak disangka-sangka. Oh, masih muda ya, Pak? Iya, manusia ini dipanggil. Pertama dia batu ginjal, operasi dia kan. Operasi ini singkat aja, singkat. Operasi ginjal membuang batu lah keluar. Iya. Batu ginjalnya. Kemudian sembuhnya dia. Kemudian untuk mengambil selangnya kembali. Mengambil selang, dia 1 hari juga selesai, besoknya kembali juga dia. Beberapa hari dia merasakan apa? Panas badannya. Demam, panas badan, muntah. Kembali masuk rumah sakit. Kembali masuk rumah sakit. Yang singkat-singkat aja itulah kuasa Tuhan itu. Singkat. Iya, kami ke sana tetangga kami di sini STM. Ya? Termasuk STM kami. Iya. Nah, memang orangnya baik kali nih. Baik, orangnya ceria. Tapi pada waktu kami ke rumah sakit itu dia kurang semangat. Kayak kayak ada tanda-tanda dipanggil tuh. Nah, istilahnya kosong. Kami doakan, kami kasih sharing firman Tuhan. Iya, itu aja nggak semangat. Aku tidur dulu, ya Leh. Iya. Itulah
Sabtunya pagi, itulah informasi yang dapat kami. Setelah dipanggil Bapa di sorga. Kami datang itu hari apa ya? Hari Selasa atau Senin itu. Tiba-tiba. Kami bawa ke Pangaribuan. Senin malam Selasa berangkat. Kampungnya Bu Mawar itu, Pangaribuan. Belum masuk dia ya? Kampung Timawar. Itulah singkat. Semalam juga satu letting kami meninggal juga lagi. Marga Samosir. Memang udah pensiunan semua nih. Itulah singkat cerita. Pada pagi hari ini saya mendapatkan firman yang berikan oleh pembina kita di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, tapi saya baca dari mulai ayat 22 sampai 23. Di sini judul perikopnya saya bacakan untuk kita semua. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Tetapi tema yang saya buat, pikul salib yang benar setiap hari. Amin. Pikul salib yang benar setiap hari. Amin. Nas firman ini berkaitan dengan hari perayaan Paskah yang akan kita lakukan seluruh umat Kristen di dunia besok pada hari Jumat Agung. Jadi nas firman ini berkaitan dengan perayaan hari Paskah, di mana kita mengetahui minggu pertama sebelum yang itu, minggu yang sebelumnya kita sebut minggu Palem sampai minggu Paskah. Besok sampai hari Minggu. Ini harus kita peringati dari kematian sampai kebangkitan. Kemudian tadi saya bikin tema pikul salib yang benar setiap hari. Di dalam firman ini saya bacakan untuk kita semua di ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23, katanya kepada mereka semua, saya ulangi lagi, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sebelum saya dapat membuat mengartikan dalam firman Tuhan ini, ada 3 hal yang harus kita ketahui bersama. Di sini tentang mengikut Yesus. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, di dalam firman Tuhan ini, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini luar biasa. Termasuk kepada kita juga. Mengikut dia itu sebagai murid, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelaku firman. Jadi di dalam firman ini ada perkataan Yesus 2 kali yang diperkatakannya tentang mengikut. Saya bacakan lagi, setiap orang mau mengikut aku. Ada mau mengikut aku, ada yang tidak mau. Jadi kita harus tahu, mau mengikut aku, ada yang tidak mau. Kemudian yang kedua kali, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini 2 perkataan Yesus. Yang pertama, mau mengikut aku. Pasti setiap umat Kristen ada yang tidak mau, yang biasa-biasa saja.
Ya, kalau mau mengikut Yesus, pasti hidupnya diberkati Tuhan. Penuh segala kasih di dalam hidupnya. Kemudian di sini kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Itu tidak dipaksa. Tetapi harus kita menyadari. Makanya di sini diperkatakan Yesus kepada kita semua. Katanya, kata Yesus, kata Tuhan kepada mereka, kepada kita semua. Ini kepada umat Kristen, umat Yahudi, umat Israel. Katanya, kata Yesus kepada mereka. Semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Ya, di sini mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di sini ada bisa kita buat pengertian, ada 3 hal. 3 hal yang dapat kita ambil dalam firman Tuhan ini. Apa arti daripada mengikut aku, mengikut Tuhan? Dapat kita berkata di dalam diri kita sendiri, apa arti mengikut Tuhan? Yang dapat saya artikan sini, mengesampingkan identitas duniawi kita. Mengesampingkan identitas dunia kita. Seperti saya sendiri, nama saya Boris Saragi. Apa itu identitas dunia saya? Harus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Saya umat Kristen, seperti yang pernah diperkatakan Bapak Pembina kita. Kristen keturunan, Kristen KTP. Nah, mengesampingkan identitas duniawi kita. Itulah kalau kita betul-betul mau mengikut Tuhan, kita harus mengesampingkan identitas kita dunia, fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan, sebagai umat Kristen, pengikut Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus melupakan kepentingan diri sendiri. Harus melupakan kepentingan diri sendiri. Harus berani berkata, tidak. Tidak pada diri sendiri. Dan ambisi diri sendiri. Sampai tahap-tahap siap mati. Setiap hari melakukan firman Tuhan. Itulah yang kita dapatkan. Apa arti dari mengikut Tuhan? Mengikut aku. Itu perkataan. Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Di sini kalau yang kita pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita mengetahui pada ayat 22 ini, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Makanya saya perkatakan tadi, kita besok akan merayakan perayaan Paskah. Seminggu sebelumnya itu, sudah kita lakukan Minggu Palem sampai hari Minggu kebangkitannya, itulah Minggu Paskah dari besok. Jumat Agung, Sabtu Putih, sampai kebangkitannya. Kita mengetahui di ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini luar biasa, memang terjadi sampai sekarang ini. Bagaimana seorang umat Kristen, pengikut Yesus, kita mengetahui sama-sama bagaimana di Indonesia, yang Indonesia terbesar umat Muslim di dunia, mayoritas. Inilah istilahnya kalau kata kasarnya politik agama. Politik agama. Kita harus menyadari itu. Dan di perkataan Yesus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga.
Makanya saya perkatakan tadi, satu minggu sebelumnya, dan besok kita akan merayakan perayaan Paskah dan sampai hari Minggu kebangkitannya. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan apa? Tentang menyangkal diri. Di dalam firman Tuhan ini, ia harus menyangkal dirinya. Setiap pribadi kita, termasuk kita semua, bagaimana kita menyangkal diri kita. Kita harus mengetahui keselamatan yang diberikan kepada kita, semuanya berasal dari Tuhan. Bukan dari diri kekuatan kita sendiri. Menyangkal diri, bahwa keselamatan sampai sekarang kita hidup, itu dari Tuhan. Bukan dari kekuatan diri sendiri. Dan kita harus melupakan, mengesampingkan pikiran sendiri, tetapi menjadi kepentingan kerajaan Allah. Itu menyangkal diri. Bagaimana kita harus menyangkal diri? Menyangkal diri untuk mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus sebagai murid-muridnya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelaku firman. Kita harus sadar itu, bagaimana menyangkal diri. Segala keinginan daging kita, keinginan dunia, kita harus robah, kita harus buang. Kemudian yang ketiga, memikul salib. Yang artinya bukan karena kita pikul salib. Kita pikul salib dengan yang istilahnya kayu, salib itu kayu. Bukan. Tetapi memikul salib itu memang berat. Bagaimana kita menghilangkan keinginan daging, ego kita di dalam diri kita masing-masing. Kita harus mengetahui itu, bagaimana kita memikul salib Yesus. Kita tahu kayak mana kehidupan Yesus sampai dia mati di kayu salib. Sungguh berat di dalam kehidupan kita juga. Bagaimana memikul salib itu. Segala pergumulan permasalahan yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Keinginan daging kita, keinginan dunia, itu harus kita tahu. Sebagai orang-orang Kristen, harus mengakui bagaimana menjalani hidup sama seperti Yesus. Bagaimana orang-orang Kristen harus mengakui menjalani hidupnya sama seperti Yesus. Kita harus memikul salib di dalam kehidupan sehari-hari. Tunduk terhadap nilai-nilai, perintah-perintah yang dilakukan di dalam firman Tuhan. Kemudian orang-orang Kristen juga harus rela kehilangan harta benda dan nama baiknya. Bagaimana kita memikul salib. Seperti kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana Yesus itu, dia lahir, hidup, melayani, sampai hari kematiannya, besok yang kita peringati. Ini luar biasa kalau kita memikul salib, keadaan bagaimana dia hidupnya selama 3,5 tahun sampai 30 tahun. Kita harus menyadari itu. Dia rela mati untuk kita akibat dosa yang kita lakukan. Makanya kita harus, orang-orang Kristen harus menyadari itu. Bagaimana seperti Yesus. Hidup kita seperti Yesus. Kita harus mengetahui itu dan menyadari. Bagaimana kita setiap hari
Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti lagu yang kita pernah dengar, aku ingin seperti Yesus, aku ikut Yesus. Itu harus kita lakukan setiap hari. Rela menerima tanggung jawab dan konsekuensi mengikut Yesus. Karena di dalam firman Tuhan ini, katanya kepada mereka, semua terhadap kita juga, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa itu menyangkal diri? Tadi sudah saya terangkan, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ada dua ini yang diperkatakan Yesus pada kita sampai 2 kali, mau mengikut aku, setiap hari mengikut aku. Kita manusia ini ada yang acuh tidak acuh, tidak bersyukur, tidak mengucap syukur apa yang telah diberikan kepada kita, bukan kekuatan kita, bukan kegagalan kita sampai sekarang kita hidup. Karena susah seperti yang saya perkatakan tadi, teman saya di samping rumah saya tadi, hanya singkat dipanggil Bapa di surga. Makanya diperkatakan setiap orang yang mau. Nah, ini kata Tuhan, setiap orang yang mau. Ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau. Ada yang mau. Bagaimana yang tidak mau? Itu kita melihat sama-sama di sekitar kita, sekeliling kita. Bagaimana yang mau ikut Yesus? Tapi ada syaratnya. Dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya dan pikul salib. Menghilangkan segala keinginan dagingnya. Menghilangkan segala apapun yang telah terjadi di dalam hidupnya. Dosa-dosa yang dilakukannya. Dia harus tinggalkan. Dan harus pikul salib. Pikul salib itu memang sungguh berat di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana bukan karena kayunya yang berat, tapi hidup ini. Bagaimana hidup ini pikul salib seperti Yesus. Kita mengetahui keadaan kita sekarang yang seperti yang di ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini anak manusia inilah Yesus. Harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat. Seperti kita. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Yang terus melakukan perkataan firman Tuhan. Melakukan penginjilan di setiap hari. Setiap hari. Sudah dikatakan memikul salibnya setiap hari. Kita harus melakukan itu. Memperkatakan firman Tuhan. Harus kita lakukan setiap hari. Jadi memang saya pun menyadari, mengakui saya kurang untuk mengikut Yesus. Tapi saya tetap memohon kepada Tuhan karena kekuatan saya tidak ada. Kegagalan saya tidak ada kalau tidak ikut campur Tuhan itu kepada diri kita semua masing-masing. Seperti kesaksian daripada hambanya Pak Lamsar, itu luar biasa. Dari mulai hidupnya. Begitu juga kita masing-masing. Saya sekarang sudah 63 tahun. Bagaimana perjalanan hidup, mempunyai pergumulan hidup, permasalahan hidup. Saya menyadari, tapi Tuhan Yesus itu baik. Sangat baik. Harus kita akui. Kita mengakui di mana dia hidup di dunia ini
rela mati untuk kita. Rela mati untuk kita. Dia yang tidak bersalah, tidak pernah berbuat dosa apapun, tapi rela mati untuk kita. Rela mati untuk kita akibat dosa yang kita lakukan. Kalau kita menyadari itu, sungguh luar biasa baiknya Tuhan Yesus itu bagi kita semua. Jadi kita harus lebih lagi. Banyak pergumulan permasalahan hidup yang kita jalani, kita alami. Kita tetap percaya, mengucap syukur, dan memohon kepada Tuhan bahwa aku ini Tuhan, aku tidak sanggup, hanya Engkau yang dapat memberi aku kekuatan kemenangan. Itu setiap hari yang seperti saya perkatakan. Saya memohon belas kasihannya. Bagaimana hidup untuk mengikut Yesus, memikul salibnya dengan benar dan baik. Setiap hari. Dari kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan untuk perintah yang dikatakan dalam firman kepada kita. Kata Yesus kepada mereka semua, termasuk kita, setiap orang yang mau, kita harus mau. Yang tidak mau, kita harus mau. Mau mengikut aku. Jangan kita anggap enteng. Jangan kita anggap enteng dalam hidup ini. Di dalam firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa. Kita harus mau. Karena di sini mau mengikut aku, ada yang tidak mau. Jadi orang yang tidak mau, orang yang tidak mengenal Yesus itu harus kita perkatakan. Bagaimana kalau mau mengikut Yesus? Tapi perkataan bukan enak. Bukan seperti yang di perkataan orang mengikut Yesus dapat berkat. Banyak pencobaan-pencobaan juga. Bagaimana iman percayamu? Itu harus kita ketahui. Jangan seperti kita katakan, enak ikut Yesus. Jangan dibilang gitu. Langsung kepadanya, kepada saudara-saudara kita yang tidak mau. Kita harus tahu itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Bagaimana menyangkal dirinya? Bagaimana memikul salib? Kita harus perkatakan itu. Menyangkal dirinya sendiri. Bagaimana perhidupan dia. Dan apakah dia menyadari itu. Dan mengetahui bagaimana beratnya hidup setiap hari. Dengan pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Tetapi kalau bersama Tuhan Yesus, kita tetap ada keselamatan, perlindungan, dan mohon pengampunan Tuhan. Itu yang dapat saya sharing pelajari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu kepada hamba-Mu, kepada kami semua. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Kami percaya itu Tuhan. Setelah kami berhenti dalam mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Karena firman-Mu itu Engkau sendiri Yesus. Yang kami muliakan, kami sembah, kami agungkan setiap waktu. Kami ingin mengikut-Mu Tuhan. Apapun yang telah terjadi di dalam pergumulan permasalahan kami. Kami percaya Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat teracung ke surga itu Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Jangan Kau biarkan kami Tuhan Yesus. Di dalam segala hal apapun. Kami tetap kuat bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan. Kami percaya bahwa Engkau sumber kehidupan kami. Pengharapan kami, kemenangan kami. Setiap hari. Setiap hari. Kami percaya Tuhan. Engkaulah sumber. Segala sumber hidup seluruh kami semua.
hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, silakan pada Butiar selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Boris. Terima kasih buat firman Tuhannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, kita diingatkan bagaimana syarat mengikuti Yesus ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah jelas dikatakan harus menyangkal diri, mengesampingkan identitas ya, mengesampingkan apa yang berharga dalam hidup kita ya. Kemudian kita harus menghilangkan keinginan daging, menghilangkan ego, tunduk terhadap nilai-nilai firman Tuhan. Kemudian rela juga ya, kehilangan yang berharga dari kita dan nama baik kita mungkin harus juga kita relakan demi mengikuti Yesus. Wow, berat juga ya Pak Boris ya. Tapi Amin. kita belajar bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Yesus kita akan dimampukan ya. Roh Kudus akan menghibur, menolong, dan menguatkan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Nah, mungkin ada yang mau bersaksi. Bagaimana kita dalam hidup kita sehari-hari ketika kita sedang bekerja, kita sedang berhadapan dengan orang-orang, kita diperhadapkan, diuji untuk memikul salib tadi atau menyangkal diri. Mungkin kita punya pengalaman dan mari kita berbagi sehingga lewat pengalaman itu teman-teman kita, saudara-saudara kita juga diberkati di dalam ibadah ini. Silakan Bapak Ibu langsung saja dibuka mic-nya, waktunya 5 menit satu orang ya. Jadi langsung dibuka mic-nya, langsung silakan bersaksi ataupun mungkin dapat peneguhan. Silakan, Tuhan memberkati. Langsung dibuka mic-nya. Ya, Pak Lamsar saya lihat sudah buka. Silakan Pak Lamsar. Ya, terima kasih pada hambanya Bapak Boris Saragi dan teman-teman semua ya. Amin. Tuhan yang selalu taat dan setia menikmati Tuhan ya di dalam persekutuan kita pagi ini. Ya, firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengingatkan saya, ada pengertian yang baru bagi saya di ayat 22 itu singkat, tapi ini sudah menyangkut semua. Yang ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, pertama, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus itu yang pertama ada rasa kemauan, ada kemauan. Ya. Jadi kalau kita tidak merespon roh Tuhan itu, maka terhanyutlah kita oleh iblis, oleh dunia ini. Karena ada banyak orang yang hanya mendengar tapi tidak merespon gitu ya. Jadi sedikit banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita berapa orang? Ada beberapa orang. Tapi dari sejumlah orang. Ya kan? Yang terdaftar banyak. Tapi yang mau taat sedikit. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan itu punya syarat ketentuan untuk kita. Ya. Dia kasih pilihan kepada kita. Sebagai manusia yang diciptakannya. Kalau kalian mau selamat, ikutlah aku. Tapi Tuhan tidak memberikan suatu paksaan, enggak. Itu cuman perintah. Ya, beda. Paksaan itu mungkin secara, tapi Tuhan tuh kasih perintah ke kita. Pada dasarnya perintah ini ya harus kita ikuti sebetulnya, ya. Makanya bukan undangan Tuhan firman ini, tapi perintah. Kalau undangan bisa kita bisa datang, bisa tidak. Tapi ini perintah Tuhan. Artinya kita harus lakukan. Ya supaya apa? Supaya kita selamat. Ya. Amen. Supaya kita memiliki kerajaan surga. Karena malang sekali kita kalau kita hidup tidak ada tujuan. Malang sekali nasib kita. Jadi kita harus punya tujuan, yaitu kerajaan surga dengan cara ya mendengarkan firman Tuhan. Seperti pagi hari ini yang kita lakukan. Mau kita merespon. Kemudian menyangkal diri. Kita harus sangkal diri kita dengan segala keadaan kita.
Jangan pernah kita merasa kita ini, saya sudah begini, sudah begono. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, seperti yang disampaikan tadi. Jadi kita harus bersyukur lah selalu, dan memikul salib. Memikul salib berarti harus ada penderitaan. Saya kagum dan hormat kepada para murtadin atau teman-teman yang oh, begitu luar biasa mengikut Tuhan, seperti Bapak Effendi Usman, ya, ada dari kaum Habaget itu. Ada 3 orang mereka yang dari Aceh. Bagaimana mereka, saya lihat di dalam YouTube-nya itu, mereka diperhadapkan orang tua yang menangis-menangis di hadapan mereka, meminta supaya dia kembali. Tetapi dia bersaksi, si Effendi Usman bersaksi bahwa ketika kesempatan itu dia gunakan untuk menyampaikan bahwa satu orang yang diselamatkan di dalam keluarga, maka akan semua keluarga akan diselamatkan. Jadi ketika dia dengar ibunya sampai memohon-mohon, maka disitulah kesempatan daripada Bapak Effendi itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang dilakukan itu adalah yang benar yang dia lakukan. Jadi dengan kesempatan itu, bagaimana dia menjelaskan kepada banyak orang mengapa, dan dia sampaikan bahwa justru saya karena mengasihi orang tua saya, dia sampaikan begitu, ya. Jadi ada banyak sekali pelajaran yang saya dapat, bagaimana mereka menyangkal diri dan memikul salib ini. Pikul salib, dan bukan beberapa waktu, tapi setiap hari rupanya. Setiap waktu kita harus pikul salib. Betul. Pagi hari ini kita pikul salib apa? Tadi mata saya agak berat sekali. Tapi apakah saya harus langsung saya loncat dari tempat tidur saya. Saya harus buang kedagingan saya. Kita harus pikul salib setiap hari. Apa sih begitu, ya? Jadi sangat luar biasa firman Tuhan, mengingatkan, menyegarkan saya. Coba kita lihat bagaimana penderitaan Tuhan yang saat-saat dia mau disalibkan di Matius 26 ayat 36 sampai 46 itu. Itu adalah klimaks dari sebuah perasaan Tuhan sebagai manusia, ya. Bagaimana Tuhan merasakan kegetiran, ya. Dengan puncak daripada semua itu, dia akan dipelasah, dia akan dipakukan di kayu salib. Mungkin ini sebagai mengingatkan kita, saya akan bacakan buat kita semua Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Waduh, ini saya menangis, saya kadang bacanya. "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Wah, luar biasa. Begitu jelas bagaimana perasaan Tuhan sebagai manusia di sini. Dia merasakan akan memikul salib yang sejati, yang sempurna. Marilah kita memikul salib. Setiap hari Bapak Ibu yang kekasih, setiap waktu di dalam kehidupan ini, kita menyenangkan Tuhan. Kita selalu menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak jemu-jemu sampai di mana waktu kita selesai yang akan diberikan Tuhan kepada setiap masing-masing kita. Terima kasih Pak Boris. Marilah kita jadi pengikut Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, di hadapannya seperti yang Bapak sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Inilah sedikit pemahaman saya dan kesaksian saya buat kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Tiar. Saya kembalikan.